Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Nusai Bawa. NRP saya 221326562. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dosen pengampu saya yaitu Aindu Jidiarto, SKIP MERS MPD, yang telah memberikan waktu pada saya untuk mempresentasikan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring atau tenggorokan, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, duodenum, jejunum, ileum, dan keenam usus besar, 7 anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Yang pertama dari rongga mulut atau mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan pada rongga mulut, dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Esofagus sendiri atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan didorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepala tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isi ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat yang tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Selanjutnya, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerap. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi saat makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Dan untuk pengertian dari tiga bagian dari usus halus, yaitu duodenum. Pertama, duodenum berfungsi fungsi usus halus dimulai dari bagian pertama organ pencernaan, yaitu duodenum. Secara umum, duodenum adalah bagian terkecil dari usus halus dan merupakan pintu masuk makanan ke dalam usus. Fungsi usus halus ini adalah melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Yang kedua yaitu jejunum. Setelah dari duodenum, makanan akan masuk ke jejunum. Proses pencernaan dan penyerapan makanan masih terus berlanjut di dalam jejunum.
Makanan akan terus diproses sampai terjadi penyerapan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Jejunum merupakan bagian atas usus kecil yang terhubung dengan duodenum di salah satu ujungnya, sementara di ujung lainnya terhubung dengan ileum. Yang ketiga yaitu ileum. Fungsi ileum tidak berbeda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan makanan atau nutrisi ke dalam aliran darah. Ileum memiliki ujung di bagian usus kecil yang terbuka dan terhubung dengan usus kecil. Adapun proses-proses dari pencernaan manusia proses pengolahan makanan menjadi bentuk yang begitu telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Selanjutnya usus besar. Usus besar membentuk huruf U balik di sekitar usus halus yang berlipat tiga. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu septum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Selanjutnya rektum dan anus. Sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa jelas mulai besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir di saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila dari penjelasan saya kurang jelas, maka bisa bertanya kolom komentar atau subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.